Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Muhammad Misbah Bibi dalam kajian kitab Matan Safinatun Najah. Pada video kali ini kita akan membahas terkait tanda-tanda balaghnya seseorang. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dimaksud sebagai baligh. Dalam pandangan fikih, yang disebut sebagai baligh adalah kedewasaan seseorang. Jadi bagi fikih, dewasa itu disebut sebagai baligh. Dan ketika orang sudah baligh, maka ia sudah terbebani untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan bagi seorang muslim, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, tanda-tanda baligh ini akan berbeda pada laki-laki dan perempuan. Baik, detailnya akan kita bahas dalam kitab Matan Safinatun Najah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal suci. Alamatul buluhi utawi pira-pira tanda-tandane baligh. Iku salah satu nono telu. Tamamu khamsa asarata, rupane sempurnane umur 15 tahun. Apane sanatan taune fil zakari kedhe wong lanang wal unsa lan wong wadon. Ihtilamu lan mimpi basah bidzakari kedhe wong lanang wal unsa lan wong wadon litis isinina kedue wong kang umur 9 tahun wal haidu lan metu kedhe haid bil unsa kedue wong lanang litis isinina krana umur 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda baligh itu dalam kitab ini ada 3, yakni pertama, sempurnanya umur 15 tahun, baik itu bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika seorang anak sudah mencapai umur 15 tahun, maka dia sudah wajib sholat, benar-benar wajib berpuasa, benar-benar wajib untuk zakat. 15 tahun. Yang kedua, ihtilam mimpi basah. Mimpi basah, mimpi yang hingga, kalau dalam laki-laki keluar mani. Bagi anak yang sudah umur 9 tahun. Jadi ketika anak sudah 9 tahun lalu dia mengalami mimpi basah, bukan ngompol tapi mimpi yang sudah sampai mengeluarkan mani, maka walaupun dia belum umur 15 tahun, dia sudah dianggap dewasa menurut fikih. Dia sudah wajib sholat, puasa, dan zakat. Jadi ketika anak sudah 9 tahun, kita sebagai orang tua harus terus memantau, berinteraksi dengan baik, hingga ketika dia mengalami mimpi basah, kita juga sudah tahu, dalam artian dia berani memberitahu kita dan kita bisa memberikan bimbingan bahwa dia sudah berkewajiban melakukan sholat, zakat, dan lain sebagainya, karena dia sudah mencapai kedewasaan menurut fikih. Selanjutnya, tanda terakhir seseorang ini baligh atau belum, yakni seseorang ini keluar haid, darah haid. Jadi bagi seseorang perempuan, ketika dia sudah melewati usia 9 tahun, maka dimungkinkan dia mengeluarkan darah yang
sifatnya per bulan atau temporal. Orang Indonesia mengatakan sebagai datang bulan karena setiap dalam tempo 1 bulan ia akan mengeluarkan darah haid. Nah, darah ketika seorang anak perempuan keluar darah haid, maka dia sudah dianggap dewasa walaupun dia belum mencapai usia 15 tahun. Ketika dia sudah keluar darah haid pada usia 9 tahun, maka setelah haidnya selesai, dia sudah berkewajiban untuk melakukan sholat, melakukan zakat, atau melakukan puasa Ramadan, seperti itu. Jadi saya ulangi kembali, tanda-tanda baligh atau tanda-tanda dewasa secara fikih dalam kitab Safinatun Najah ini ada 3, yakni umur 15 tahun, sempurnanya umur 15 tahun. Jadi ketika dia lahir pada bulan Agustus, ya pas umur 15 tahun melewati ulang tahunnya, maka dia sudah dianggap dewasa secara fikih. Yang kedua, mimpi basah bagi anak yang lebih dari umur 9 tahun. Terus yang ketiga, mengeluarkan darah haid bagi anak yang umurnya lebih dari 9 tahun, anak perempuan yang lebih dari 9 tahun. Baik, sekian, khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.